Anting-anting. Kita ketahui bersama bahwa benda mungil itu biasa kita sebut sebagai perhiasan. Sebuah perhiasan yang biasa kita lihat dengan sangat mudah di sekeliling kita dan di sekitar kita. Beragam bentuk dan bahan material yang digunakan melengkapi banyaknya variasi anting-anting tersebut. Terima kasih untuk saudara yang sudah menanyakan tentang anting-anting tersebut merupakan budaya Jawa mana kepada kamu. Maka dengan ini, izinkan saya menyampaikan dan memberikan sudut pandang dari kacamata ajaran para leluhur kami. Salam Rahayu Sentosa untuk kita semua. Di era yang sudah digital ini tentunya sangatlah mudah kita mencari sebuah informasi. Kita bisa browsing lewat Google atau platform apapun. Kemudian cari lukisan atau foto raja-raja zaman dahulu, bahkan bisa juga lukisan maupun foto para dewa yang memiliki postur tubuh laki-laki. Bisa kita lihat di situ ada yang memakai anting-anting ternyata. Jawabannya, bukan karena ikut tren ataupun ingin terlihat keren. Tapi ternyata di balik perhiasan kecil itu ada tersimpan, ada sebuah makna yang sangat dalam dan sangat mulia. Di dalam tradisi leluhur kami, seorang pria Jawa memakai anting-anting tentunya bukan tanpa alasan. Ternyata ada sebuah sistem. Isinya merupakan identitas yang sangat cerdas, sangat jujur, dan sangat terbuka. Itu adalah warisan turun-temurun ajaran dari para leluhur kami. Dalam tradisi kami, seorang laki-laki memakai anting-anting di telinga kiri. Itu tandanya bahwa ia masih bujang, masih perjaka. Atau istilahnya, dalam perjalanan hidupnya ia masih mencari pendamping. Namun ketika berpindah ke telinga kanan, maknanya menjadi berbeda, bahwa ia, laki-laki tersebut, berstatus seorang duda. Seseorang yang sudah melewati perjalanan rumah tangga dan kini menjadi seorang yang sendiri lagi. Namun, ketika seorang laki-laki itu memakai anting di kedua telinganya, kanan dan kiri, itu artinya ia sudah menikah. Sedang menjalani berumah tangga. Utuh menjadi seorang suami. Itulah maksud daripada memakainya. Terlihat sederhana, tapi bisa dilihat oleh siapa saja tanpa perlu lagi bertanya. Inilah ajaran yang bisa kita pahami bersama, bahwa ternyata anting-anting ini bukan sekedar perhiasan yang hanya dikenakan di acara-acara penting saja. Bukan pula sekedar simbol untuk dipakai di upacara adat, ataupun hanya sekedar tren yang dipakai sesekali lalu dilepas kembali. Ternyata tidak, sama sekali tidak. Anting-anting akan selalu kami pakai setiap saat, di mana saja, dan dalam kondisi apapun. Karena fungsinya adalah sebagai identitas yang harus terlihat nyata, bukan identitas yang hanya disimpan di dalam kartu. Bukan identitas yang hanya muncul ketika diperlukan. Identitas itu harus melekat, harus tampak, harus bisa dibaca oleh siapapun yang ditemuinya. Karena jika seorang laki-laki hanya memakai anting sesekali, maka hilanglah, menjadi hilang
seluruh makna yang sudah dibangun oleh leluhur kita dengan sangat bijaksana. Hilanglah kejujuran status yang ingin mereka tegakkan. Hilanglah amanat yang seharusnya selalu menempel di telinga, selalu mengingatkan, selalu berbicara dengan sangat nyata. Maka memakainya setiap saat itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan adalah bentuk dari komitmen, sebuah pernyataan hidup yang dikenakan setiap hari. Namun dalam ajaran leluhur kami, ada makna lain lagi yang paling istimewa dari semuanya, yaitu sebuah pelajaran dari leluhur kami. Setiap kata pasti mempunyai makna, atau banyak orang yang mengatakan itu hanya sebuah kotak gatuk. Tapi dari pelajaran kami, sebenarnya itu adalah sastra, yaitu sastra toning perkataan. Dalam ajaran kami, anting-anting itu mempunyai istilah yang bermakna amanat yang penting. Cuman, mengapa amanat itu ditempatkan tepat di telinga? Karena amanat sejatinya adalah suara, petuah, sesuatu yang harus didengar. Dan di sana kami seolah mendengar ada sebuah dialog, suara dari leluhur kami yang memberikan petuah seperti ini. Engkau ini seorang laki-laki. Tugasmu yang paling utama adalah mendengar kebutuhan keluargamu, mendengar tanggung jawab yang ada di pundak, serta mengemban amanat itu dengan sepenuh jiwa. Seperti itulah energi petuah yang disampaikan lewat anting-anting itu. Namun, ada himbauan dari pesan lain untuk kamu, bahwa anting-anting yang dipakai seorang laki-laki dalam tradisi kami seyogianya bermotif bunga atau kembang. Karena kembang bermakna seorang laki-laki sejati harus mampu mengembangkan setiap amanat itu kepada istrinya. Tentunya diteruskan mengembangkannya kepada anak-anaknya. Karena seorang laki-laki bukan sekedar kepala rumah tangga dalam arti kekuasaan. Ia adalah sumber kehidupan, tempat keluarganya tumbuh dan berkembang. Poin pentingnya di sini adalah telah lahir dua ajaran yang sangat mendasar dari tradisi ini. Yang pertama, mengetahui status seseorang secara nyata dan terbuka. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu ditebak-tebak. Dan yang kedua, bahwa menjadi seorang laki-laki itu menyimpan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjadi pemimpin keluarga. Yang amanatnya harus selalu ia dengar, ia jaga, dan ia kembangkan sepanjang hidupnya. Anting-anting dalam tradisi leluhur kami tidak berhenti pada soal status pernikahan saja. Ada lapisan makna yang lebih tinggi lagi, yang berkaitan dengan kasta, dengan derajat, dengan kedudukan seorang laki-laki dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Seperti kasta untuk Brahmana, untuk Satria, para Waisya, dan untuk kasta para Sudra. Masing-masing memiliki ceritanya sendiri yang tersimpan dalam perhiasan kecil itu, yang bernama anting-anting. Inilah warisan leluhur kami. Sederhana dalam wujudnya, namun luar biasa dalam maknanya. Kami berharap sudut pandang ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Dan semoga kita semua semakin mencintai kekayaan budaya yang sudah diwariskan dengan penuh kebijaksanaan oleh para leluhur kita.